Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa ada orang bikin kalimat I am happy, and then kenapa ada orang bikin kalimat I go to school? Kedua kalimat ini sama-sama benar, tapi kenapa strukturnya beda ya? Ada yang pakai am, dan ada yang langsung kata kerja. Yuk kita bahas sama-sama, dan aku bakal masuk ke materi simple present tense dulu. Jadi buat kalian yang langganan sama aku, kalian bakal dapat penjelasan yang rinci sampai kalian tuh paham banget konsep dari tenses ini, ya. Nih, jadi gini deh. Si tenses ini, simple present tense, itu menjelaskan tentang fakta. Yang kedua tentang sebuah rutinitas. Jadi kalau kalian mau ngomongin tentang rutinitas kayak mau makan, mau mandi, mau sekolah, mau tidur, itu masuknya ke simple present tense. Atau kalau misalkan fakta, misalkan kalian mau ngomongin sesuatu hal yang ilmiah gitu, bisa juga pakai simple present tense. Yang pertama kita bahas adalah semua jenis tenses itu punya dua jenis kalimat, yaitu nominal sentence dan verbal sentence. Itu apa sih maksudnya, Kak? Jadi nominal sentence adalah dimana kalimat itu hanya butuh subjek tanpa butuh kata kerja. Jadi kalau ada kata kerjanya gimana? Padahal unsur utama sebuah kalimat adalah harus ada kata kerja dan ada subjek. Jadi gini, kalau ada satu kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, kita butuh yang namanya kata kerja bantu atau verb to be. Verb to be ini adalah to be yang ada di sini nih. Ada I, to be-nya am, you, to be-nya are, he, say, it, to be-nya is. Oke, udah paham di situ. Dan polanya kalimatnya adalah subjek ditambah to be ditambah kata keterangan bisa, keterangan tempat bisa, adjective bisa, adverb bisa. Jadi ini kalimat yang tidak mengandung kata kerja, rumusnya adalah subjek tambah to be ditambah objek atau complement. Sedangkan yang kedua adalah verbal sentence. Verbal sentence itu dimana kalimat itu polanya harus ada kata kerja, dan rumusnya adalah subjek ditambah verb. Verbnya itu bisa pakai s atau enggak. Kalau yang pakai s adalah subjeknya Ayu Dewi. Kalau subjeknya she, he, it, kalian wajib taruh s or es setelah kata kerja. Tapi kalau subjeknya Ayu Dewi, kalian gak perlu pakai S. Misalkan I go to school, I tanpa perlu pakai S go-nya. Tapi kalau she, kalimatnya gini, she goes to school, itu harus banget pakai S. Jadi udah tahu ya perbedaannya antara kalimat nominal dan kalimat verbal. Jadi aku bakal balik lagi ke penjelasan yang pertama. Aku bilang tadi kenapa I am happy benar, tapi I go to school benar. Karena I am happy, happy itu adalah bagian dari kata sifat atau adjective, dan polanya adalah subjek tambah to be tambah adjective. I itu sebagai subjek, am sebagai to be, and then adjective-nya adalah happy. Sedangkan yang kedua, I go to school, I-nya sebagai subjek, and then langsung ke verb, yaitu go. Jadi I go to school. Jadi kedua kalimat ini adalah sama-sama benar. Nah, dalam simple present tense ini ada yang namanya adverb of frequency. Ini adalah menjelaskan tentang tingkatan seberapa sering. Jadi ada often, sometimes, usually, always, never. And then ada juga keterangan waktu lainnya kayak on Mondays, ada every year, every time, every Sunday gitu. Nah, kenapa Monday-nya itu pakai as, beda sama on Monday? Coba kalian bedain antara on Monday and then on Mondays. Kalau on Monday berarti di hari Monday aja. Tapi kalau on Mondays berarti Monday-nya lebih dari satu dong. 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi itu adalah artinya setiap hari Monday, setiap hari Senin. Kalau Monday aja berarti hari Senin. Bedain ya. Kalau kalimat rutinitas itu harinya itu berulang, makanya on Mondays. Misalkan I learn English language on Saturdays. Aku belajar bahasa Inggris setiap hari Sabtu. Tapi bedain kalau ini I learn English on Saturday. Aku belajar bahasa Inggris hari Sabtu. Berarti itu waktu kemarin aja Sabtu. Mungkin Sabtu depan nggak lagi, karena itu sekali doang gitu. Jadi bedain ya, penggunaan keterangan pakai S kalau si harinya. Dan di sini ada contoh kalimat I always get up at 6 in the morning. Or my mother usually makes my breakfast. Kita bedah kalimatnya keduanya.
I always get up. Get di sini nggak pakai s karena subjeknya I. Sedangkan my mother di sini harus pakai s di kata make. Itu tambahin s jadinya makes. My mother usually makes my breakfast. Nah, untuk kalimat negatifnya gimana? Untuk kalimat negatifnya, sebelum kata kerja, kalau subjeknya she, he, it, kalian harus tambahin doesn't. Tapi kalau subjeknya Ayu Dewi, kalian pakainya don't. Dan untuk kalimatannya, kalian harus pakai do untuk subjek Ayu Dewi, and then does untuk subjek she, he, it. Kalian paham? Gini deh logikanya. Do, does, doesn't, and don't itu adalah kata bantu. Dimana kata bantu itu pun menyesuaikan dirinya ketika berhadapan dengan subjek yang berbeda. Jadi untuk subjek she, he, it harus pakainya does and then doesn't. Untuk Ayu Dewi pakainya don't or do. Ingat, nggak cuma she, he, it, tapi nama orang juga termasuk yang pakai s, atau orang ketiga tunggal itu juga pakai s, ya. Dan kalian bisa lihat ini rumusnya, kalian bisa screenshot dan tulis ulang rumusnya ini. Ketika ada di kalimat tanya dan negatif, kalian nggak perlu lagi pakai s or es pada kata kerja, karena udah diwakilkan oleh doesn't and does untuk subjek she, he, it dan orang ketiga tunggal. Oke? Udah paham ya? Sedangkan untuk nominal sentence sendiri, kalian cukup menambahkan subject, and then to be, and then adjective, adverb, atau noun. Contohnya, my mother is beautiful, a kind, kalau itu kata sifat. My mother ditambah to be-nya is, and then beautiful and kind itu ada kata sifat. Yang kedua menggunakan keterangan. Misalkan, students are in the classroom. Students itu adalah subjek. Subjeknya lebih dari satu atau plural, makanya to be-nya are. And then keterangannya in the classroom. Yang ketiga yaitu menggunakan kata benda. I am a student. I di sini subjek, and then am-nya itu adalah to be, and then students-nya itu kata benda. Dan aku rasa kalian cukup cerdas untuk memahami perbedaan antara nominal sentence and then verbal sentence, rumusnya gimana, perubahannya gimana. Sekarang waktunya kalian ngerjain tugas yang harus kalian kerjain dan gak boleh lama-lama. Kali ini tugasnya lumayan cukup banyak, dan ini adalah tugas untuk yang verbal sentence, dimana kalian harus menempatkan kata kerja setelah subjek dan penggunaan s or es-nya harus benar ya. Nah, setelah ini ya selesai, kalian dilanjutkan tugas yang kedua itu tentang nominal sentence. Nah, ini dia tugas yang nominal sentence-nya. Kalian bisa lihat sendiri, kalian tinggal taruh to be-nya sesuai dengan subjeknya. Ada am, is, dan are. Aku yakin kalian pasti cerdas banget bisa ngerjain ini dengan benar. Nah, sedangkan di sini adalah grammar worksheet, simple present tense, yes, no question, dimana kalian tuh udah bisa ngerjain ya. Di yang tugas pertama, kalian bisa bikin kalimat tanya antara do and does kan. Nah, ini adalah cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian udah bikin di latihan soal. Jadi gini, kalimat ini jawabannya itu nggak sembarangan. Jadi ketika kalian ada pertanyaan nih, does Mr. Stevens work at a bank? Karena dia pakai kata bantunya does ini digunakan untuk jawaban ketika kalian menjawab yes. Jadinya yes, he does. Kenapa he ini kata ganti dari si Mr. Stevens. And then kalau jawabannya no, koma, ditambah he, kata ganti Mr. Steven, and then kalian tambahin doesn't. Coba kalau misalkan pertanyaannya gini, do you go to school? And then jawabannya yes, jadinya yes, I do. Kalau jawabannya no, I don't. Misalkan ada contoh kedua, yaitu does she like a cake? Dan jawabannya yes, jadinya gimana? Iya, bener banget. Yes, she does. And then kalau jawabannya no, she doesn't. Udah paham sampai situ? Jadi jangan jawab jadi jangan pernah ngarang-ngarang jawabnya cuma yes I do, no I don't aja. Karena pertanyaan itu jawabannya itu menyesuaikan sama si questionnya, si kata bantunya. Oke. Nah, kalau kalian udah selesai ngerjain ini, kalian bisa foto, masukin ke grup untuk aku lihat jawabannya ya. Atau boleh juga kirim foto dan langsung komen di video ini. Oke.